Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris di Lesson 11. Silakan kalian buka bukunya, dilihat di Lesson 11 halaman 80 tentang komparatif ya. Di sini Bu Iza akan menjelaskan tentang degree of comparison. Degree of comparison ini dibagi menjadi 3 ya. Degree of comparison ini tingkat perbandingan. Nah, ini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah positive degree, yaitu perbandingan yang sama atau seimbang. Yang kedua, comparative degree, yang memiliki arti membandingkan sesuatu yang lebih dibanding lainnya. Yang ketiga, superlative degree, yaitu menunjukkan hal yang paling di antara hal lainnya. Nah, tapi untuk sekarang kita akan belajar tentang positive degree dan comparative degree saja. Diingat ya, jika positive degree adalah perbandingan yang seimbang, sama besar, sama panjang, sama-sama murah. Nah, ini namanya positive degree. Tapi jika comparative degree ini sesuatunya ada yang lebih. Ya, salah satunya ada yang lebih dibandingkan lainnya. Nah, dilihat halaman 80 tentang comparative adjective. Apa itu comparative adjective? Yaitu membandingkan kata sifat. Membandingkan kata sifat. Nah, ingat ya, kalau adjective ini kata sifat. Nah, kata-kata yang biasa digunakan adalah lebih cepat dari, lebih panjang dari, atau semurah. Nah, biasanya ini itu digunakan pada comparative adjective. Nah, perbandingan ini digunakan untuk membandingkan dua hal. Jadi membandingkan dua benda atau membandingkan dua orang ya. Ini biasanya digunakan untuk perbandingan tersebut. Jika benda atau orang yang dibandingkan memiliki sifat yang sama, maka gunakan positive degree. Ingat ya, memiliki sifat yang sama, memiliki kata sifat yang sama, maka gunakan positive degree. Berbanding terbalik jika benda atau orang yang dibandingkan memiliki kata sifat berbeda, maka gunakan comparative degree. Nah, di sini Bu Iza akan menjelaskan tentang positive degree terlebih dahulu. Positive degree ya, atau tadi artinya apa? Perbandingan yang sama atau seimbang. Ditandai dengan S, kata sifat S. Nah, jadi kata sifatnya itu di sini diapit oleh kata S dan S. Ya, jadi S kata sifat S. Nah, dilihat sini rumusnya. Rumus dalam kalimat ya, ada noun 1 atau kata benda, to be, S adjective S atau S kata sifat S, dan noun 2 atau kata benda yang kedua. Contohnya, the cost of a bemo is as cheap as a bajai. Ya. Bemo ini sebagai noun 1 atau benda yang pertama. To be-nya is. Kenapa to be-nya is? Karena benda, subjeknya benda. Terus di sini ada as cheap as. Ya. Cheap ini sebagai kata sifat, as adjective as, dan bajai ini sebagai kata benda yang kedua. Jadi nanti susunan katanya seperti ini, susunan kalimatnya. Diingat, jika positive degree adalah S, kata sifat S. Ini sebagai kata kunci. S, kata sifat S. Dan to be-nya selalu menggunakan is. To be-nya selalu menggunakan is. Ya, ingat, to be-nya
selalu menggunakan is. Dan s, kata sifat s adalah ciri dari positive degree. Nah, yang kedua adalah tentang comparative degree. Tadi masih ingat nggak comparative degree itu artinya apa? Yaitu membandingkan sesuatu yang lebih dibanding lainnya. Comparative degree ini juga memiliki cirinya, yaitu ditandai dengan kata sifat terlebih dahulu, lalu ada penambahan er pada kata sifat dan then, ya. Contohnya seperti ini. Big, kata dasarnya adalah big, besar, ya. Karena untuk digunakan dalam comparative degree, maka ada penambahan er menjadi bigger, ya. Dan seterusnya. Ada penambahan kata er. Tapi nanti jika dalam suatu kalimat, maka di sini ada penambahan then. Ya, di sini lihat rumusnya. Noun 1 atau kata benda 1, to be, adjective plus er then plus noun 2 atau kata benda yang kedua. Contohnya, a Transjakarta bus is longer than a metro minibus. Nah, Transjakarta ini sebagai kata benda yang pertama, is ini sebagai to be. Masih ingat ya kalau to be-nya selalu menggunakan is. Nah, longer than ini berasal dari kata long. Ada penambahan huruf er then, ya. Dan metro minibus ini sebagai benda yang kedua. Maka jika kalian menemukan kalimat terus ada tanda then sudah dipastikan bahwa kalimat itu adalah comparative degree. Tapi jika kalian menemukan kalimat s, kata sifat s, maka dia adalah positive degree. Sekarang kalian lihat halaman 81 pada activity 5 dan activity 6. Dilihat. Pada activity 5 ini kalian hanya menambahkan kata er pada kata sifat yang ada di sini, ya. Yang tadi sudah Bu Isa jelaskan bahwa penambahan er ini digunakan pada comparative degree, ya. Comparative degree. Nah, pada activity 6 ini yang nomor 1, this bus is then that one. Tadi masih ingat tidak kalau then ini adalah ciri dari comparative degree atau positive degree? Nah, kalian bisa dilihat di sini, then di belakangnya ini ada then juga. Nah, ini tidak ada then. Berarti ini positive degree atau comparative degree, ya. Jika positive degree berarti di sini harus diisi apa? Jika comparative degree maka di sini diisi apa? Dengan kata sifat yang sudah disediakan, ya. Kalian bisa lihat ciri-ciri dari kalimat yang tertera di halaman 81 ini. Palangkaraya is then Bogor. Then itu ciri dari positive degree atau comparative degree. Kalian bisa lihat tadi materi yang sebelumnya, ya. Jika positive degree cirinya seperti apa, jika comparative degree cirinya seperti apa. Sekian penjelasan dari Bu Iza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.